terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pagi ini di Health Webinar Lispit bersama Coach Olive, ahli gizi Lispit. Apa kabar Coach Olive? Halo, suara saya Halo kedengeran Coach nggak Mbak Haira? Olive. Kedengeran jelas. Alhamdulillah Ini kita, sehat. alhamdulillah sehat. Ini ya, lagi sibuk-sibuknya pasti nih kan, para ibu-ibu menjelang Lebaran, sibuk di dapur, sibuk apa mudiknya di Coach Olive? Nggak mudik, nggak bikin apa-apa juga, jadi semua. Oke, sama dong kalau gitu. Kita fokus ini aja ya, fokus ibadah dulu kan, ya kan 10 hari terakhir. Jadi bahasan kita hari ini teman-teman, ini tips makan lezat dan bergizi juga simple saat Lebaran. Lebaran yes, Lebaran no. Siapa sih yang nggak setuju dan nggak pengen kalau misalnya Lebaran itu masih bisa makan semuanya, masih bisa makan segala rupa, tapi nggak Lebaran. Yuk akan kita bahas sekarang juga bersama Coach Olive. Kepada Coach Olive dipersilahkan. Oke, makasih banyak Mbak Haira. Ini agak apa? Oh ya, musik kali ya. Jadi suaranya mungkin rada-rada aneh. Untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing? Bisa coach, jelas. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. akhir-akhir puasa nih ya, jadi bentar lagi Lebaran. Jadi mungkin walaupun belum Lebaran, di sini buat teman-teman semua yang udah hadir, saya ucapin duluan ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya saya ada salah atau mungkin ada perkataan yang nggak berkenan di teman-teman Listrit semua. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa disampaikan. Misalnya kayak, Coach, mungkin webinarnya ada materi tertentu atau mungkin nanti saat nutritionist one-on-one bisa bahas tentang apa, itu terbuka ya. Jadi bisa juga kalau misalnya teman-teman mungkin mau tanya sesuatu dan ngerasa kayak kurang nyaman di grup, boleh tanya private misalnya tentang menu atau tentang uh, meal plan. Nah, itu aja boleh. Nah, kalau misalnya hal-hal lain, nah nanti uh, bisa kita obrolin bareng-bareng. Nah, materi kali ini saya akan membahas secara simpel ya. Jadi karena bentar lagi kita akan lebaran, jadi ada sedikit dari saya tentang tips makan lezat dan bergizi yang juga simpel saat lebaran. Jadi ini kira-kira seperti apa? Nanti kita simak ya bareng-bareng. Jadi lebaran ini apa? Nah, teman-teman pasti di sini udah nggak asing lagi ya. Kalau lebaran ini dia momen buat umat muslim, nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia untuk merayakan hari kemenangan. Nah, jadi kalau Lebaran ini dia merupakan ajang balas dendam apa bukan sih gitu ya? Karena kan kita udah sebulan full nih puasa, jadi nanti endingnya kita bisa makan gitu. Nah, ini kira-kira momen buat balas dendam bukan ya? Nah, lalu kenapa biasanya kita bisa kalah makan nih kalau misalnya Lebaran? Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui juga sebenarnya kalau misalnya kita lagi Lebaran ini kita benar-benar lapar apa lapar mata aja gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga. Ini ada beberapa materi yang akan kita kupas bareng-bareng ya terkait dengan pola makan saat Lebaran. Yang pertama ada riset peningkatan berat badan setelah Lebaran, lalu yang kedua ada namanya mekanisme peningkatan rasa lapar yang diatur oleh hormon leptin dan grelin. Yang ketiga ada Maslow Motivation Theory for Eating and Palatability. Nah, ini juga nanti akan ada sedikit ulasan kenapa sih ada hidangan-hidangan tertentu yang hanya biasanya itu adanya itu saat Lebaran gitu ya. Walaupun mungkin bisa diupayakan ya kalau misalnya nggak Lebaran, tapi kalau Lebaran itu kenapa mesti ada? Nah, ini ada kaitannya juga ternyata ya dengan faktor budaya. Yang keempat ada tentang mindful eating. Yang kelima tips Lebaran sehat. Dan yang terakhir sedikit modifikasi menu buat teman-teman di sini yang mau menyajikan makanan saat Lebaran. Nah, ini ada riset peningkatan berat badan. Jadi memang ini sudah hal yang umum ya terjadi karena juga kebetulan subjeknya adalah orang-orang Indonesia yaitu yang di Jakarta. Ternyata puasa Ramadan ini punya efek apa aja ya? Pertama untuk asupan makanan, homeostasis, glukosa,
profil lipid dan juga komposisi tubuh. Nah, itu nanti kita perlu ketahui. Ini ada yang les lagi ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti sambil berjalan bisa ada yang lagi atau mungkin ini sudah pada prepare ya buat liburan atau mungkin prepare untuk hari raya, nggak apa-apa. Nah, yang terjadi selama puasa Ramadan itu ada beberapa komponen, yaitu bisa terjadi perubahan baik itu pada glukosa darah, pada profil lipid, dan komposisi tubuh. Nah, ini tinjauannya bisa dari tiga timing atau 3 waktu, yaitu sebelum puasa, 1 bulan puasa, dan 1 bulan setelah Lebaran. Nah, ini kita lihat di sini ternyata dari sebelum puasa, saat puasa, dan setelah puasa ini ada perubahan terhadap berat badan, indeks massa tubuh, trigliserida, total kolesterol, dan food blood sugar atau gula darah. Ternyata kecenderungan itu setelah saat puasa sebulan ya, ini memang ada penurunan dari beberapa parameter tersebut. Namun setelah Lebaran, nah ini bisa mengalami peningkatan kembali. Peningkatannya bisa kembali ke awal atau ke berat badan sebelumnya misalnya, atau mungkin lebih tinggi. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita pahami dengan baik ya. Jadi kita punya awareness, punya concern juga ke arah. Nah, kita lihat gula darah puasa dan low density lipoprotein ini LDL ini dia adalah kolesterol jahat. Jadi kalau misalnya teman-teman sama ini nyebutnya kolesterol tuh ada yang baik, ada yang jahat. Nah, sebenarnya itu istilah awam ya yang di masyarakat. Nah, kalau kolesterol jahat itu dia adalah LDL kolesterol. Sedangkan kolesterol baik itu dia adalah HDL kolesterol. Nah, ini juga terjadi perubahan glukosa darah ternyata. Jadi sebelum Ramadan, saat puasa, dan setelah Lebaran. Bagaimana dengan berat badan dan massa lemak sebelum, di akhir, dan 1 bulan setelah puasa Ramadan? Nah, ini dia ternyata sempat turun juga nih ya, tapi meningkat kembali setelah Lebaran atau setelah puasanya selesai. Nah, ini adalah proses atau mekanisme terjadinya rasa lapar dan juga kenyang yang diatur oleh hormon dalam tubuh kita ya. Jadi lapar kenyang ini dia ada mekanismenya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama 3 hormon yang dia memang punya kendali utama di proses lapar dan kenyang. Yang pertama ada hormon leptin. Leptin ini dia adalah hormon yang menstimulasi rasa kenyang. Jadi kalau misalnya kadarnya normal dalam tubuh, nah ketika kita makan sesuai dengan asupan dan kebutuhan kita, nanti akan ada perintah ya dari si leptin untuk memberikan sinyalnya ke otak. Jadi kita udah selesai makan nih. Jadi stop makan gitu karena kita sudah makan sesuai kebutuhan ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini dia meningkatkan rasa lapar. Jadi ghrelin ini dia adanya di sel-sel adipos, jadi sel lemak ya. Jadi kalau misalnya individu yang mengalami kelebihan berat badan atau mungkin obesitas, dia kan ghrelinnya juga lebih banyak sehingga dia jauh lebih mudah lapar. Nah, sedangkan yang terakhir adalah peptida YY. Nah, peptida YY ini dia adalah hormon yang mengendalikan rasa lapar. Kalau sebelum makan atau kita perutnya masih kosong nih, umumnya kadar leptin ini dia akan rendah karena kan kita belum makan. Lalu yang tinggi adalah grelinnya dan peptida Y juga rendah sehingga nanti si grelin ini akan ke hipotalamus, dia akan bilang tubuh kita perlu makan sehingga nanti kita akan makan. Kondisi yang kedua adalah ketika kita sudah makan, yang terjadi adalah leptinnya tinggi dan peptida Y-nya tinggi. Kenapa? Karena kan udah makan, berarti sudah saatnya hormon ini, leptin dan peptida ini, dia memberikan sinyal ke hipotalamus sehingga kita berhenti makan. Dan grelinnya rendah, karena emang udah nggak lapar lagi kan kalau sudah makan. Tapi ada suatu kondisi di mana terjadi yang namanya ketidakseimbangan dalam hormon leptin grelin dan juga peptida YY ini ya. Karena kalau misalnya imbalance,
ketika seseorang dia yang seharusnya stop makan ketika makannya cukup, namun masih merasakan lapar gitu, akhirnya dia akan makan lagi. Nah, selanjutnya di sini adalah kenapa sih kita makan gitu ya? Ternyata makan itu gak hanya soal lapar dan kenyang aja, tapi ada faktor lainnya. Nah, faktor lainnya ini dikenal dengan Maslow Motivation Theory. Jadi teori ini berbentuk piramida yang menunjukkan kenapa sih seseorang ini makan. Jadi kalau semakin mengkerucut itu, dia akan semakin sedikit gitu ya faktornya berpengaruhnya. Yang pertama, sebagai yang paling dasar adalah kenapa seseorang itu makan? Karena yang pertama dia adalah lapar dan haus ya. Jadi lapar dan haus itu merupakan salah satu faktor yang mendasari seseorang itu makan gitu. Dan umumnya yang disukain sama orang atau masyarakat kita adalah yang manis dan juga umami. Yang kedua adalah kita makan ini melihat apa aja. Yang kedua ini adalah safety atau keamanannya ya. Jadi kayak makanan-makanan tertentu yang dia itu sekiranya kurang baik untuk kita, nah itu kadang kita akan mulai membatasi. Misalnya beberapa ada seseorang yang dia tahu kalau misalnya makan durian berlebihan, dia akan pusing, jadi dia akan makan jauh lebih sedikit. Biasanya yang paling sering terjadi itu juga makanan-makanan yang punya rasa pahit. Nah, itu cenderung dibatasi oleh orang-orang. Yang ketiga adalah bilanginus. Misalnya adalah faktor-faktor tertentu yang ada kaitannya dengan budaya. Nah, contoh kayak Ramadan dan juga Lebaran ini merupakan salah satu faktor belongingness ya, karena beberapa makanan itu ya familiar disajikannya, pasti disajikannya itu kalau misalnya Ramadan dan juga Lebaran. Misalnya Lebaran ada ketupat sayur, lontong, terus ada apa lagi opor, nah rendang, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat itu es krim ya. Rasa bangga yang ada di diri seseorang gitu. Misalnya eh, kelangkaan, lalu brand tertentu gitu ya. Misalnya saya rasanya keren nih kalau udah makan di Mijigaya Resto atau mungkin yang sekarang lagi hits itu kan gastronomik ya. Jadi makanan-makanan yang menggunakan tambahan nitrogen cair gitu ya. Jadi makanan itu gak hanya untuk pemuas lapar kenyang aja, tapi juga ada pemuas hati gitu ya. Jadi kayak, oh makanannya ternyata keren, disajikannya juga enak, walaupun kadang harganya juga mahal gitu. Tetap kan banyak ya ternyata yang masih mau beli. Nah itu juga ada faktor kebanggaan. Misalnya saya udah bangga kalau udah makan di fine dining tertentu atau mungkin makan dengan private dining yang disajikan oleh chef tertentu. Nah, itu ada rasa kebanggaan. Dan yang terakhir adalah self atau diri individu itu sendiri. Kalau ini lebih dipengaruhi oleh knowledge, pengetahuan dan juga attitude dan juga sikap. Jadi pengetahuan terkait dengan gizi dan juga kesehatan itu akan mempengaruhi pemilihan makanan yang ditentukan oleh individu. Misalnya dia akan mengerti bahwa dia akan makan makanan yang banyak sayur, buah, lalu proteinnya tinggi dibandingkan untuk memilih makanan-makanan ultra proses. Nah, itu tentu uh, ada faktor dari knowledge dan attitude. Ini juga dipengaruhi lingkungan ya, gimana seseorang itu ya punya pengetahuan tentang makanan yang baik atau kurang baik, ya tentu salah satunya dari lingkungan dia berada. Selanjutnya di sini ada yang namanya mindful eating. Mindful eating ini penting ya teman-teman. Salah satunya untuk kita saat menjalani nanti mau kumpul, terus juga lagi bertemu banyak orang, terus banyak sajian, makanannya kan yang nggak semua healthy ya. Jadi kayak misalnya ada makanan yang tinggi santan, santannya pekat, lalu juga mungkin deep frying. Jadi mindful eating ini juga diperlukan. Mindful eating ini apa? Jadi mindful eating ini adalah proses kompleks yang melibatkan pikiran dan organ pencernaan. Atau lebih simpelnya adalah kesadaran kita saat makan. Jadi kita akan memperhatikan sepenuhnya apa aja yang akan kita makan. Berapa banyaknya. Terus kita lagi emosi nggak saat makan. Jadi kita makan dalam kondisi yang seperti apa. Lalu ada isyarat fisik saat makan. Terus,
Konsep dasar mindful eating ini, dia dipengaruhi oleh jenis makanan, lalu frekuensi makanannya, frekuensi makan seberapa banyak, lalu porsi makanan seberapa banyak juga, dan fokus atau perhatian kita saat makan. Jadi kita kalau makan, nggak boleh sambil main gadget, atau mungkin saat makan nggak boleh sambil ngobrol panjang ya. Jadi kalau misalnya ngobrol panjang atau kita nggak lagi fokus ke makanannya habis nambah lagi, tapi kita nggak nyadar, ternyata asupan kita udah berlebih gitu ya. Nah, ini cara menerapkan mindful eating saat lebaran. Yang pertama, makan aja pelan-pelan. Lalu yang kedua, makannya tanpa gangguan. Jadi fokus makan. Kalau makan, makan dulu, kita beresin, lalu kita aktivitas yang lainnya. Yang ketiga, jangan makan sambil ngobrol panjang lebar. Yang keempat, makan saat lapar, berhenti saat kenyang. Yang kelima, bedakan antara lapar yang sebenarnya dengan lapar mata. Yang keenam, libatkan panca indera kita saat makan. Jadi kita benar-benar ngerasain rasa makanan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir, makan ini adalah tujuannya untuk kesehatan, bukan untuk pelampiasan atau mungkin untuk bersenang-senang ya. Nah, kalau ini ada tips yang bisa kita lakukan agar lebaran tetap sehat. Yang pertama, yang pasti tadi udah dijelasin di awal, menerapkan mindful eating, jadi makan dengan penuh kesadaran. Lalu yang kedua adalah tetap terapkan gizi seimbangnya. Jadi walaupun banyak makanan bersantan, berdaging, yang mungkin kolesterolnya juga rendah, aneka sirup juga ada gitu ya. Tetap separuh porsinya harus diingat, harus jadi dapat asupan serat. Proteinnya jangan ketinggalan juga. Nah, atau kalau misalnya pengen makan makanan yang memang tinggi lemak dan kolesterol, bisa menggunakan portion atau porsi yang lebih kecil. Yang keempat, tetap lakukan olahraga di sela-sela waktu dan tetap perhatikan kualitas tidur ya, sama untuk menemukan deep sleep kita. Jadi kita uh, tetap terjaga gitu ya stabilannya. Dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Ini bisa teman-teman lakukan juga ya kalau misalnya teman-teman lagi open house saat Ramadan atau mungkin nanti uh, lagi handling acara tertentu dan kemudian juga menyajikan menu-menu. Nah, bisa kita lakukan modifikasi menu-menu lebaran. Yang pertama, ini standar resep ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan opor ayam, nah opor ayam di sini kan berarti dia yang standarnya kayak apa? Dagingnya satu potong, lalu kuah santan dan ketupannya satu, nah atau satu mangkok. Itu kalorinya 392 kilokalori. Kalau rendang aja dua potong 195 kilokalori. Bakso satu mangkok 283 kilokalori. Kupat tahu satu mangkok 391 kilokalori. Dan lontong sayur satu mangkoknya 357 kilokalori. Nah, selain makanan juga tentu kalau lebaran nggak jauh-jauh dari warna-warni minuman. Apa aja nih biasanya? Aneka sirup, soda, Sprite ya. Itu tersaji di meja. Ini biasanya kayak gini. Belum lagi kalau sekarang itu kan banyak ya yang kemasan apa namanya? Instannya ya, teh-teh kemasan atau teh-teh dalam kemasan gelas yang kemasan. Nah, itu juga diperhatikan. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini punya anak kecil, anak-anak balita, nah nanti bisa sambil dikontrol. Jadi jangan sampai misalnya berkunjung ke beberapa rumah, kemudian kebetulan yang disajikan seperti itu, nanti setiap satu anaknya ngambil minuman ini, misalnya yang ini minuman kemasan rasa jeruk, nanti di rumah selanjutnya teh kotak rasa rasa blackcurrant kayak gitu ya, jangan sampai. Jadi ya, kalaupun mau ya udah sedikit aja dibatasi, tapi kalau better ya enggak ya, karena juga sayang masih kecil, terus banyak pengawetnya juga, belum lagi BTP-nya. Nah, better yang nggak apa-apa yang disediakan air putih seperti itu. Ini contohnya teman-teman, kalori dari beberapa jenis sirup. Biasanya kalau teman-teman bikin misalnya minum satu gelas 250 mili air putih ditambah sirup 2 sendok makan. Nah, ini ternyata udah dapat kalori sebesar 130 kilokalori atau setara dengan, dan juga gula sebanyak 31 gram. Begitupun dengan yang lainnya ya. Jadi memang kandungan kalori dan juga kandungan gula ini harus kita ketahui. Nah, karena nanti kita akan ketemu ini lagi ya saat Lebaran. Ini juga selain itu yang nggak kalah penting kita tahu informasinya, nggak apa-apa nanti dikonsumsi aja, tapi jangan, bukan berarti teman-teman misalnya berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain,
semuanya dicobain, misalnya setiap rumah dicobain 3 butir nastarnya ya. Ada 5 rumah minimal gitu ya yang kita kunjungi dari jam 7 sampai jam 8 misalnya. Berarti kan udah 15 butir sendiri. Ini kita perlu tahu juga nih berapa kalorinya. Sebagai pembanding, di sini saya gunakan nasi 1 centong ya, atau 100 gram, 100 gram, mangkok kecil ini. Eh, kalorinya 120 dan kilokalori. Kalau kita compare dengan kue kering yang disajikan di Lebaran itu, ternyata kalorinya lumayan ya. Misalnya teman-teman di sini makan 1,5 nastar itu setara kayak makan 1 centong nasi. Terus yang kedua makan 6 kastengel, nah itu setara makan kalorinya setara dengan makan 1 centong nasi. Lalu makan 4 putih salju setara dengan 1 centong nasi. Selanjutnya makan 2,5 kue sagu keju, ini sama kalorinya kayak makan 1 centong nasi. Dan yang terakhir makan 2 lidah kucing, ini setara dengan makan 1 centong nasi untuk kalorinya. Jadi memang kalorinya lumayan. Ini baru kalorinya, kita belum breakdown gulanya seberapa banyak. Jadi teman-teman boleh makan semua kue ini, tapi tetap harus mindful ya. Sudah tahu informasinya, jadi bisa kira-kira sendiri seberapa banyak nih kira-kira saya konsumsinya. Atau yang terakhir, teman-teman bisa lakukan modifikasi menu. Kalau misalnya teman-teman lagi open house, atau mungkin teman-teman bikin kuenya sendiri. Nah, yang pertama, karena menu lebaran ini umumnya tinggi lemak, dan seratnya dikit, jadi teman-teman bisa yang simpel-simpel nih, sajiin buah-buahan sama sayur. Sayurnya juga yang simpel juga boleh, kayak misalnya sayuran rebus, urap, karedok, nah itu kan simpel-simpel ya, sama buah-buahan, ya buah segar juga nggak apa-apa, atau mungkin buah potong juga nggak apa-apa. Yang kedua, combine atau kombinasikan menu menggunakan bahan pangan yang menu yang bahan pangan tinggi lemak ya, misalnya daging-daging, lalu juga mungkin bahan lainnya itu dengan tahu dan tempe. Jadi bisa saling melengkapi. Karena kan tahu tempe ini dia lemaknya jauh lebih rendah. Kalaupun dia mengandung lemak, dia jenis lemaknya adalah lemak tidak jenuh sehingga better dikombinasikan. Misalnya bikin opor ayam tahu tempe, nah, atau mungkin bikin balado daging sapi dengan tempe. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ada pilihan menu yang bervariasi. Tentunya juga yang ketiga harus pilih bahan pangan, terutama untuk daging, telur, ikan, yang biasanya umum disajikan itu adalah bahan yang fresh. Yang keempat, kurangi lemak yang ada di gulai ini sebanyak 30%. Selanjutnya, ganti atau substitusi santan ini dengan bahan lain yang rendah lemak. Misalnya teman-teman bisa pakai creamer atau mungkin menggunakan bahan lain yang memang santannya itu atau bahan lain yang memang kalori dan lemaknya lebih rendah. Atau santannya boleh diencerin kayak gitu, tapi mungkin ya rasanya juga nggak akan seenak yang santan kental. Lalu selanjutnya bikin porsi yang sesuai. Jadi misalnya lagi open house berapa orang nih yang bakalan datang. Nah, jadi bikinnya nggak kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti bisa yang ada kita akan panasin berulang-ulang dan kita sendiri yang makan. Nah, itu nggak baik juga ya. Terus bikin porsi kecil ya. Jadi bikin misalnya udah ditata menyerupai kudapan. Jadi mungkin semua orang bisa nyobain menunya, bisa nyobain sambal goreng ati, bisa nyobain opor, bisa nyobain lontong kikil, bisa nyobain rendang. Tapi memang nggak berlebihan. Jadi porsinya udah di. Dan yang terakhir, daripada menyajikan minuman yang berpemanis, lalu bersoda, lebih baik sajikan air putih, lalu jus buah. Nah, dia jauh lebih better atau lebih baik karena udah makanannya lemak masa minumannya juga tinggi gula gitu ya kan, disayangkan juga. Jadi kesimpulannya apa? Beberapa kesimpulan yang bisa kita peroleh. Yang pertama, lebaran ini bukan cara balas dendam ya, karena kita udah bulan penuh berpuasa dan setiap individu ini ada risiko dan juga sekaligus potensi ya buat naik lagi setelah lebaran nanti. Yang ketiga, rasa lapar kenyang ini dia diatur oleh hormon leptin, grelin, dan juga peptida YY. Yang keempat, ada banyak tujuan dan motivasi kenapa seseorang itu makan, dari aspek fisiologi sampai pengetahuan gizi yang dimiliki oleh individu tersebut. Lalu selanjutnya, sajian menu lebaran ini umumnya tinggi gula, garam, dan lemak, sehingga kita juga harus
perlu bijak ya dalam mengkonsumsinya. Nah, modifikasi menu merupakan aspek yang bisa teman-teman pilih agar lebarannya jadi lebih sehat. Atau mungkin menunya nggak dimodifikasi, tapi makannya mindful, itu juga boleh. Ya, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima kasih. Terima kasih Coach Olive. Ini luar biasa loh penjelasannya. Bikin kita yang gimana ya nanti pas Lebaran pengen tetap menjaga ya pola hidup sehat kita, tapi juga kita harus dan nggak mau terlewat momen Lebarannya itu sendiri. Apalagi ini kan setahun sekali nih gitu. Jadinya berikut tips-tips dari Coach Olive itu bisa diaplikasikan ya teman-teman untuk Lebarannya Sobat Listing. Apakah ada pertanyaan? Oh, ini kita luar biasa nih, ada 40.000 peserta yang hadir Ada hari ini. udah prepare buat jalan-jalan nih, liburan. Iya, benar banget Coach Olive. Aku juga kayaknya mudiknya besok nih. Jadi Oh, besok ini udah mudik sambil Mbak Haira. Hati-hati ya Mbak Haira. sambil ya terima kasih Coach Olive. Jadi sambil remind lagi kan gitu Oke. untuk apa namanya pelajarannya. Mudik Jadi kemana Mbak Haira? aku mau ke Purwakarta, Coach. Hah? Mana? Ke Purwakarta. Oh, Jawa Tengah ya? Purwakarta itu Jawa Barat, Coach. Oh, Jawa Emang Barat. banyak Sorry, nama, sorry. iya, banyak nama yang sama emangnya Jawa Barat sama Jawa Tengah. Iya, Saya di Jawa Purwakarta Tengah. di Wanayasa, Coach. Nah, itu Hati-hati jadinya Mbak kan Haira. terima kasih Coach Olive. Aku jadi kan pengen juga nih nyicip nastar, putri salju dan lain-lain, tapi tetap aja ada rasa ke apa ya kekhawatiran gitu. Karena kan di enggak atau mau nggak mau juga kan pasti kita kelebihan kalori nih nanti. Di kan di hari raya udah ketupat, rendang, opor, terus kita juga pasti icip dari rumah satu ke rumah lainnya kan, Coach. Benar. Jadi semoga nih masih bisa menyempatkan olahraga juga nanti ketika hari H. Ya nanti lah ya kalau kalau Amin. kalau sempat besoknya mungkin ya gitu. Atau mungkin bisa perbanyak jalan. Nanti kan juga pasti kita banyak jalan silaturahim dari satu rumah ke rumah lain. Gitu Sobat Listit. Semangat untuk lebarannya ya tahun ini. Kayaknya kita nggak ada pertanyaan nih Coach Oli. Oke, nggak apa-apa. Apakah? Iya, tapi nanti akan kita bagikan juga kan di share di Oke, YouTube. siap. Jadi semoga teman-teman yang belum bisa hadir di kesempatan pagi ini bisa melihat dan menyimak kembali eh, webinar hebat pagi ini. Ya, kesimpulannya mungkin tadi sedikit aku penutup mau pantun aja ya Oke kali deh. ya. Uni gimana sih ada di sana? Uni apakah ada pertanyaan tuh Uni? Ada nih sambil setrika. Oke, Sorry. oke, keren Maaf ya, banget Coach. loh Off sampai cam Nika. dulu. Maklum. Oke, Liburan kerja di rumah tangga dulu. iya dong. Sambil ini upper body ya Uni kalau nyetrika kan? Baru upper body, fit 2. Oke Uni. Halo? Uni ada pertanyaan? Enggak ada, Teh. Lanjut, Teh. Oke, oh aku kira ada pertanyaan. Baiklah, oke, kita tutup satu ya pagi ini. Mungkin Uni juga mau lanjut nyetrikanya. Kita juga mau lanjut untuk aktivitas lainnya. Semangat berpuasanya Sobat Lispit di hari-hari terakhir. Penutup ya sedikit anak Melayu mengayal ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Sambil menunggu datangnya lebaran, pesan maaf lahir batin Lispit sampaikan. Terima kasih Sobat Lispit, Uni terutama yang sudah hadir. Dan terima kasih Coach Olive. Mohon maaf nih apabila Makasih Mbak banyak Haira semua. kekurangan. Iya. Mm-mm. Kalau